Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami di ruang kolaborasi modul 3.1, analisis kasus pengambilan keputusan. Tugas ini dibuat untuk menganalisis kasus nyata yang dialami oleh salah satu anggota kelompok dalam mengambil keputusan. Ketika mendekati masa penilaian akhir semester, dalam hal kenaikan kelas seperti ini, adalah masa-masa yang sangat dilema oleh guru atau wali kelas termasuk saya sendiri. Karena selaku pendidik harus berlaku objektif dalam memberikan penilaian terhadap siswanya. Apalagi ketika menghadapi siswa yang memiliki kompetensi kurang dan di bawah rata-rata. Sedangkan peraturan dari pemerintah mengharuskan setiap siswa harus bisa naik kelas semua. Contohnya murid saya yang bernama Dian. Saya mengajar di kelas 5 di SD 1 Terban. Siswa saya rata-rata memiliki kemampuan belajar yang baik. Dan jika melihat nilai yang diperoleh, banyak yang mencapai KKM. Tetapi ada salah satu murid saya yang bernama Dian tadi. Kemampuannya masih di bawah rata-rata kelas dan tidak bisa mencapai KKM. Masih juga absensinya sangat tidak baik, sering membolos. Bisa dibilang dalam 1 minggu dia masuk sekolah cuma 1 atau 2 kali. Di rumah dia tinggal bersama neneknya. Kedua orang tuanya bercerai. Sebenarnya dia tinggal bersama ibunya. Tetapi ibunya bekerja merantau ke Jakarta dan menjadikan anak ini kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Saya sebagai gurunya sering mengunjungi Dian ke rumahnya untuk membujuknya supaya mau masuk sekolah. Sekali 2 kali dia menuruti saya dan masuk sekolah. Tetapi setelah itu dia mulai mogok lagi. Saya telah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru yang lain. Kepala sekolah menyarankan kepada guru agar tetap menaikkan kelas siswa yang masih di bawah KKM sesuai dengan kebijakan pemerintah bahwa siswa harus naik kelas semua. Tetapi ada guru yang menentang untuk tetap menaikkan murid tersebut. Pertanyaan pertama, paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? Jawaban dari kelompok kami, dari kasus pilihan paradigma yang digunakan adalah dilema etika rasa keadilan lawan rasa kasihan. Pertanyaan kedua, prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Menurut kelompok kami, prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil adalah yang pertama, prinsip berpikir rasa peduli, yang kedua, prinsip berbasis hasil akhir. Pertanyaan ketiga, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Jawaban kelompok kami, tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan menurut kelompok kami sudah tepat, karena kami melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang akan dijabarkan sebagai berikut. Langkah yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai-nilai yang bertentangan adalah nilai kejujuran kita sebagai guru yang harus objektif terhadap menilai siswa kita, baik dari kehadiran maupun tugas yang dikumpulkan. Bertentangan dengan nilai tanggung jawab kita untuk melaksanakan kebijakan pemerintah untuk menaikkan semua siswa walaupun masih memiliki nilai di bawah KKM. Langkah yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yaitu kepala sekolah,
guru, wali murid, dan siswa. Langkah yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut, seperti adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan semua siswa. Yang kedua, Dian tinggal bersama neneknya, sehingga dia lepas kontrol dari pengawasan orang tua dan sering membolos sekolah. Yang ketiga, masih ada nilai ulangan di bawah KKM dan banyak tugas yang tidak diselesaikan oleh Dian. Yang keempat, ada salah satu guru yang keberatan dengan kebijakan tersebut, melihat kemampuan anak yang belum memadai. Langkah 4, pengujian benar atau salah. A. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum karena adanya kebijakan dari pemerintah terkait hal tersebut. B. Uji regulasi. Tidak ada pelanggaran kode etik karena yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. C. Uji intuisi. Menurut kami, yang kurang sesuai dari contoh di atas adalah nilai keadilan. Kami sebagai seorang guru ingin secara objektif dalam menilai hasil belajar siswa tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. D. Uji publikasi. Kurang nyaman karena keputusan sekolah bukanlah konsumsi publik, melainkan urusan internal sekolah. Namun, jika terjadi, maka saya sebagai pemimpin harus dapat mempertanggungjawabkan dan membuktikan dasar hukum yang saya jadikan acuan dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Dalam mengambil keputusan, pro dan kontra pasti akan terjadi, maka dari itu kita haruslah dapat bersikap tenang dan bijak dalam mengambil sikap dan menjelaskan alasan pengambilan keputusan tersebut secara jelas. Uji panutan atau idola. Menurut kami akan sama dengan keputusan yang diambil oleh panutan kami karena dengan dasar kebijakan dari pemerintah yang terkait. Langkah 5, pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang terjadi, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Langkah 6, melakukan prinsip resolusi. Prinsip yang dipakai: 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis rasa peduli. Langkah 7, investigasi opsi triloma. Membuat kesepakatan antara kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Mengundang orang tua murid yang bermasalah ke sekolah untuk diberikan pengertian terkait masalah tersebut. Tetap menaikkan anak tersebut dengan syarat mengumpulkan tugas tambahan agar mencapai KKM. Langkah 8, buat keputusan berdasarkan kesepakatan bersama antara kepala sekolah dan rekan guru serta pengertian dari wali murid, maka anak tersebut tetap dinaikkan ke kelas berikutnya dengan penambahan tugas untuk memenuhi nilai yang masih di bawah KKM. Langkah 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Meninjau kembali pemenuhan tugas tambahan dan presensi siswa agar dapat mencapai KKM yang telah ditentukan. Memuat hal-hal yang menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Yang pertama, adanya kebijakan dari pemerintah untuk menaikkan kelas semua siswa. Yang kedua, ada salah satu siswa yang sering membolos karena kurangnya perhatian dari orang tua. Yang ketiga, masih ada siswa yang belum memenuhi KKM dan tugas harian di kelas. Yang keempat, keputusan sekolah tetap menaikkan semua siswa dengan penambahan tugas agar mencapai KKM yang ditentukan. Daftar checklist tugas kolaborasi. Yang pertama, adanya studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika. Yang kedua,
adanya memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Yang ketiga, adanya memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Yang keempat, adanya memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Yang kelima, adanya memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Yang keenam, adanya hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggang waktu. Yang ketujuh, adanya setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip, dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Yang kedelapan, adanya hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota.